Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggris Hana Salsabil dengan NPM 240810801084. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem perpustakaan menggunakan basis data SQL. Pertama, kita akan membuat tabel dengan menggunakan create table. Pertama, saya akan membuat tabel perpustakaan dengan kolom ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Di sini yang berperan sebagai primary key yaitu ID perpus, yang artinya setiap ID perpus itu tidak ada yang sama. Selanjutnya, tabel struktur pegawai dengan kolom NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, serta ID perpus. NIP di sini berperan sebagai primary key dan ID perpus berperan sebagai foreign key yang menghubungkan tabel struktur pegawai ke tabel perpustakaan. Selanjutnya, saya akan membuat NIP kepala pada tabel perpustakaan itu foreign key terhadap tabel struktur pegawai menggunakan fungsi alter table, yaitu alter table perpustakaan add foreign key NIP kepala reference struktur pegawai NIP. Yang kita bisa lihat outputnya NIP kepala itu sudah foreign key terhadap struktur pegawai. Selanjutnya, membuat tabel buku dengan kolom ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, serta ID perpus yang berperan sebagai primary key yaitu kolom ISBN. Serta ID perpus berperan sebagai foreign key yang menghubungkan tabel buku ke tabel perpustakaan. Selanjutnya, pada tabel mahasiswa, kolomnya yaitu NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, serta ID perpus yang berperan sebagai primary key yaitu kolom NIM, serta ID perpus berperan sebagai foreign key yang menghubungkan tabel mahasiswa ke tabel perpustakaan. Dan terakhir, tabel pinjam dengan kolom ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta denda. ID pinjam itu berperan sebagai primary key. Sementara itu, ISBN berperan sebagai foreign key yang menghubungkan tabel pinjam ke tabel buku. Dan juga NIM berperan sebagai foreign key yang menghubungkan tabel pinjam ke tabel mahasiswa. Selanjutnya, proses memasukkan data ke dalam tabel. Kita menggunakan fungsi insert into yang diikuti dengan nama tabel dan nama kolomnya. Di sini pada tabel perpustakaan kita menggunakan insert into perpustakaan dalam kurung ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, NIP kepala, values dalam kurung P 20171009 perpustakaan OSK gedung B lantai 1 dan 0. Hal ini bermakna ID perpusnya itu P20171009, nama perpusnya perpustakaan OSK, lokasi gedungnya gedung B lantai 1 dengan NIP kepala kosong. Hal yang sama kita lakukan ke tabel struktur pegawai, tabel buku, dan juga tabel mahasiswa. Dan yang terakhir ke tabel pinjam. Selanjutnya, proses update, yaitu proses memperbaharui data pada suatu baris. Di sini contohnya kita akan mengganti denda pada ID pinjam A03. Awalnya pada ID pinjam A03 itu dendanya 5.000. Kita akan mengubah dendanya menjadi 6.000 menggunakan query update. Kemudian query delete yang berfungsi untuk menghapus satu baris dalam suatu tabel. Di sini dicontohkan kita akan menghapus baris pada tabel pinjam dengan ID pinjamnya itu A04. Terlihat di output ID pinjam A04 sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, query select yang berfungsi untuk menampilkan kolom yang kita inginkan dari suatu tabel. Di sini dicontohkan kita hanya mengambil kolom judul buku, penulis, penerbit dari tabel buku. Terlihat di output, kolom yang terambil hanya kolom judul buku, penulis, dan penerbit. Selanjutnya, select menggunakan where. Artinya kita akan mengambil
kolom dengan baris yang memenuhi suatu kondisi. Di sini dicontohkan, kita akan mengambil semua kolom dari tabel pinjam di mana dendanya itu lebih besar dari 0. Terlihat di output, dendanya itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, select menggunakan operator AND. Operator AND berfungsi untuk mengambil nilai dengan dua kondisi terpenuhi. Di sini dicontohkan, kita akan mengambil seluruh kolom pada tabel struktur pegawai di mana memiliki jabatan perpustakaan dan juga gajinya di atas 3 juta. Selanjutnya, select menggunakan operator OR. Operator OR akan mengambil nilai jika salah satu kondisi terpenuhi. Di sini contohkan kita akan mengambil seluruh kolom dari tabel struktur pegawai di mana memiliki jabatan pustakawan atau gajinya di atas 3 juta. Terlihat di output, terdapat pegawai yang memiliki gaji di atas 3 juta dan juga terdapat pegawai yang memiliki jabatan pustakawan. Selanjutnya, select menggunakan node-like. Node-like ini berfungsi untuk mengambil nilai yang tidak memiliki pola tertentu. Di sini dicontohkan kita akan mengambil kolom nama mahasiswa, jurusan, alamat mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana alamat mahasiswa tidak memiliki kata merpati. Terlihat di output, alamat mahasiswa itu tidak ada yang memiliki kata merpati. Selanjutnya, select menggunakan between. Operator between ini akan mengambil nilai dalam rentang tertentu. Di sini dicontohkan, kita akan mengambil kolom ID pinjam, NIM, denda dari tabel pinjam, di mana dendanya itu berkisar antara 0 sampai 5.000. Terlihat di output, dendanya berkisar antara 0 sampai 5.000. Tidak ada denda di atas 5.000. Kita masuk ke fungsi agregat. Fungsi agregat yang pertama yaitu fungsi sum. Fungsi sum itu akan menjumlahkan nilai pada suatu kolom. Di sini contohkan, kita akan menjumlahkan denda sebagai total denda dari tabel pinjam, di mana total dendanya sebesar 12.500. Yang kedua, fungsi average atau rata-rata. Di sini kita akan menghitung rata-rata gaji pegawai dari tabel struktur pegawai. Dengan rata-rata gaji pegawai yaitu sekitar 4.666. Yang ketiga, fungsi count. Fungsi count itu berfungsi untuk menghitung jumlah baris. Di sini contohkan, kita akan menghitung judul buku sebagai banyak buku dari tabel buku. Terlihat banyak buku yaitu sebanyak 6 buku. Selanjutnya, group by. Group by ini berfungsi untuk mengelompokkan suatu data berdasarkan suatu kolom. Sini contohkan, kita akan mengelompokkan berdasarkan NIM. Kita akan menampilkan NIM dan akan menghitung NIM sebagai total peminjam dari tabel pinjam, di mana dikelompokkan berdasarkan NIM. Terlihat, setiap mahasiswa memiliki total peminjaman sebesar 1 buah. Selanjutnya, fungsi order by. Order by ini berfungsi untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar atau ascending, atau dari terbesar ke terkecil atau descending. Di sini dicontohkan, kita akan mengambil kolom judul buku, penulis, dan penerbit dari tabel buku. Kita akan mengurutkan sesuai abjad dari kolom judul buku. Terlihat di output, judul buku itu sudah berurut sesuai abjad. Selanjutnya, query cross join. Query ini berfungsi untuk menggabungkan baris pada tabel 1 ke baris pada tabel 2. Di sini kita akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel perpustakaan, di mana yang kolom yang diambil hanya kolom nama mahasiswa, ID perpus, serta nama perpus. Selanjutnya, query inner join. Query ini hanya menampilkan baris yang memiliki relasi di ketiga tabel. Sini contohkan, kita akan mengambil nama mahasiswa, jurusan, judul buku, serta ID pinjam dari tabel mahasiswa, di inner join-kan dengan tabel pinjam dan inner join terhadap tabel buku. Dengan kata lain, kita akan mengambil mahasiswa yang meminjam buku.
Selanjutnya, full join. Full join digunakan untuk menampilkan seluruh data atau seluruh baris dari ketiga tabel, walaupun baris tersebut tidak memiliki relasi satu sama lain. Di sini terlihat di MySQL tidak terdapat fungsi full join, namun kita bisa menggunakan left join, onion, right join. Terlihat di output, terdapat buku yang tidak dipinjam oleh mahasiswa, yaitu buku Melodi di Balik Pintu. Selanjutnya, query any. Query ini berfungsi untuk membandingkan nilai dengan nilai yang berada di dalam subquery. Di sini, sebagai contoh, kita akan mengambil nama lengkap gaji dari tabel struktur pegawai di mana gajinya itu sama dengan pegawai yang memiliki jabatan sebagai pustakawan. Selanjutnya, query access. Query ini akan mengecek apakah subquery-nya itu menghasilkan baris atau tidak. Sebagai contoh, kita akan mengambil nama mahasiswa beserta NIM dari tabel mahasiswa. Kita akan cek apakah terdapat mahasiswanya itu memiliki denda sama dengan 0 dengan menggunakan query access. Dan yang terakhir, membuat tabel virtual. Tabel virtual ini hanya berfungsi untuk menampilkan data yang diambil dari tabel-tabel yang terdapat di database. Contohnya, kita akan membuat tabel virtual peminjaman yang isinya hanya menampilkan baris yang memiliki relasi di tabel mahasiswa, tabel pinjam, dan tabel buku karena menggunakan query inner join. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.